tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk materi inspeksi K3. Nanti diharapkan para peserta pelatihan mampu mengidentifikasi potensi bahaya pada umumnya yang berhubungan dengan proses kerja dan peralatan. Kemudian peserta pelatihan mampu menyusun rencana inspeksi. Kemudian nanti diharapkan mampu melakukan inspeksi K3, melakukan evaluasi dan menyusun laporan inspeksi. Ya, dasar hukum kita di materi ini adalah pertama Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja di payung hukum, bicara tentang keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian Undang-Undang nomor 28 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian ada BP, ada SKB, kemudian ada Permen PUPR. Ya, kita melihat apa sih definisi dari inspeksi K3. Di sini dikatakan adalah suatu proses untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja berdasarkan standar teknis dalam mencegah terjadinya kerugian maupun kecelakaan di tempat kerja dan sebagai bentuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Inspeksi K3 adalah sebagai upaya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber bahaya K3. Dasar hukumnya Bapak Ibu bisa melihat di Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 pada lampiran 2 di standar 7. Kemudian apa itu audit? Nah, jadi ada perbedaan audit sama inspeksi K3. Audit adalah pemeriksaan terhadap sistem sesuai kegiatan operasi dibandingkan dengan standar yang diacu. Kemudian audit K3 merupakan salah satu alat terbaik sebagai pedoman perbaikan sistem manajemen. Kemudian juga audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi audit SMK 3 bisa berdasarkan ISO 45001 atau juga bisa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. Ya, apa tujuan kita melakukan inspeksi Bapak Ibu? Pertama adalah kita mengidentifikasi kondisi tidak aman, kemudian mengidentifikasi tindakan tidak aman, kemudian menentukan penyebab dasarnya, melakukan perbaikan. Yang paling penting adalah inspeksi bukan untuk mencari kesalahan. Jadi seorang inspektor yang baik adalah bukan mencari-cari kesalahan, tapi melihat apakah yang sudah dilaksanakan itu sudah menjadi aman terhadap perilakunya, apakah kondisinya juga sudah aman dalam melakukan pekerjaan. Kemudian nanti kita lihat apa sih penyebab terjadinya suatu kondisi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Setelah itu baru kita melakukan perbaikan untuk ke depan lebih baik lagi. Ya, tentunya kalau kita sudah melakukan inspeksi dengan baik, maka yang namanya unsafe condition, unsafe action bisa kita cegah. Apa keuntungan kita melakukan inspeksi? Pertama adalah kita bisa mengidentifikasi problem potensial. Jadi kita lebih duluan bisa mengidentifikasi apa sih problem-problem di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian kita bisa mengidentifikasi efisiensi peralatan atau equipment. Ya, di peralatan ada namanya pre-use inspection. Kita melakukan inspeksi sebelum alat itu digunakan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kekeliruan dalam tindakan atau pelaksanaan kerja. Ya, yang tadi dikatakan unsafe act, perilaku kerja yang tidak selamat oleh para pekerja di lapangan. Kemudian bisa mengidentifikasi efek perubahan, kemudian bisa mengidentifikasi kekurangan dalam tindakan perbaikan, kemudian kita mampu mengidentifikasi positive performance atau quality result-nya, kemudian kita bisa mendemonstrasikan komitmen manajemen. Ya, tentunya perusahaan-perusahaan yang sudah bersistem, sudah melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, tentunya dia punya komitmen untuk melakukan prosedur-prosedur yang ada dalam sistem. Salah satunya adalah prosedur inspeksi. Maka punya kewajiban kita
untuk melakukan inspeksi sebagai ahli K3 konstruksi. Kemudian juga bisa inspeksi itu untuk menjadi topik penting dalam pembahasan pada saat kita audit, itu juga menjadi dasar pada saat pelaksanaan audit. Nah, keuntungan juga dari inspeksi adalah bisa kita lakukan perbaikan dengan segera, karena kita tadi setelah menemukan pada saat inspeksi apa itu unsafe act, apa itu unsafe condition. Kemudian kontak langsung dengan karyawan, kita bisa langsung kita memberikan solusi kepada mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Kemudian juga karyawan tanggap kepada tindakan yang tidak aman, ya. Kemudian menetapkan alat keselamatan, meningkatkan kesadaran K3, menjalankan program. Nah, kemudian juga bisa pemeriksaan bahaya, pemantauan pengukuran lingkungan kerja, pemeriksaan peralatan, juga pengukuran pengujian, serta pemantauan kesehatan tenaga kerja. Ya, inspeksi bahaya juga bisa kita lakukan terhadap tempat kerja, kemudian tentu dilaksanakan oleh orang-orang yang punya kompetensi di sini. Kemudian pemeriksaan inspeksi juga bisa mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang kita periksa. Kemudian daftar periksa di tempat kerja telah disusun. Laporan pemeriksaan inspeksi berupa rekomendasi untuk tindakan perbaikan juga disiapkan oleh pengurus P2K3 sesuai kebutuhan. Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab pelaksanaan. Kemudian tindakan perbaikan dan hasil laporan pemeriksaan inspeksi dipantau untuk menentukan efektivitasnya. Ya, inspeksi bisa juga terhadap inspeksi lingkungan kerja. Jadi bagaimana lingkungan kerja bisa, apakah sudah dilakukan pengukuran, gitu ya. Kemudian terhadap faktor fisik, kan kita tahu bahwa ada bahaya-bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologi. Itu juga bisa kita lakukan pemantauan. Kemudian lingkungan kerja oleh petugas yang kompeten. Kemudian terhadap peralatan pemeriksaan inspeksi, pengukuran dan pengujian juga bisa kita lihat di prosedur yang ada, ya. Bagaimana proses kalibrasinya, bagaimana proses pemeliharaan dan penyimpanan, ya, untuk alat-alat yang memang memerlukan ketelitian seperti alat ukur, ya, dan dipelihara, dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang kompeten. Kemudian juga bisa pemantauan kesehatan tenaga kerja. Ini juga bisa dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang sifatnya berkala juga di tempat kerja yang mengandung potensi bahaya. Kemudian pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan di mana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan. Kemudian pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa. Ya, memang persyaratan bahwa dokter yang memeriksa adalah dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja atau dokter Diperkes. Kemudian pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa sesuai peraturan perundangan, ya tentunya yang sudah dapat penunjukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Walaupun dia dokter, sudah mendapat lisensi dari ID untuk memeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter tersebut juga harus mendapat surat penunjukan dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangan. Kemudian catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, dari pelaksanaan inspeksi kita bisa gambarkan bahwa terdapat dua kategori inspeksi secara umum. Pertama adalah inspeksi yang bersifat informal, jadi inspeksi yang bersifat informal atau unplanned inspection. Kemudian inspeksi yang memang bersifat formal atau sudah direncanakan, planned inspection. Yang bersifat informal itu biasanya dilakukan dengan tingkat kesadaran yang tinggi oleh setiap orang yang rutinitas aktivitasnya. Jadi artinya kalau para pekerja di lapangan dia melakukan satu tindakan perbaikan kepada teman-temannya, ini juga
merupakan suatu inspeksi yang bersifat informal. Karena apa? Karena punya kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan, maka dia melihat satu hal yang memang itu berisiko terhadap kecelakaan, maka dia memberitahukan kepada temannya. Kemudian juga bersifat spontan, ya. Jadi artinya langsung dia melihat pada saat itu, terbatas tentunya karena memang pada saat di lokasi itu, dan tidak sistematis, ya, karena memang tidak direncanakan sama sekali, tapi dia melihat suatu keadaan yang sifatnya adalah unsafe act atau unsafe condition. Kemudian tentunya di dalam inspeksi informal itu kita bisa melihat kondisi atau data sebenarnya atau nyata asli, karena memang di situ kegiatan yang langsung bisa kita lihat. Kemudian inspeksi informal juga bisa dalam bentuk kotak saran. Jadi kotak saran yang disediakan itu juga merupakan inspeksi yang informal. Bapak Ibu kalau ke mall gitu ya, ke mall atau ke pom bensin, tentunya di toilet suka ada itu, ada yang layar sentuh gitu ya, melihat kondisinya seperti apa. Nah, itu merupakan satu bentuk inspeksi yang sifatnya informal kepada petugas kebersihan di toilet. Nah, kemudian inspeksi yang bersifat formal atau inspeksi yang memang sudah direncanakan atau kita sebut dengan planned inspection, pasti memang inspeksi itu bersifat menyeluruh dan komprehensif karena memang sudah kita petakan, sudah kita buat roadmap-nya, peta jalannya, di mana kita mau melakukan inspeksi. Kemudian juga punya jadwal yang jelas, ya. Jadi punya jadwal yang jelas kapan ya kita harus melakukan inspeksi, ya. Kemudian itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab, ya. Karena tadi saya katakan di prosedur sistem kita ada harus melakukan inspeksi, ya. Kemudian dilakukan secara tim, ya, tidak sendiri. Kemudian di mana dan apa atau need analisisnya itu bisa kita buat, ya, kapan, di mana tempatnya, di mana dan apa urgensinya atau need analisisnya. Kemudian pada saat kita melakukan inspeksi informal, ya, jadi seorang inspektor itu dapat memberikan perhatian penuh pada saat melakukan inspeksi karena memang dia sudah dijadwalkan, sudah memang satu bagian dari tugasnya. Jadi dia memang bisa memberikan perhatian penuh pada saat melakukan inspeksi, bukan yang bersifat spontan tadi, yang inspeksi informal gitu ya. Kemudian mempersiapkan diri menjadi observant, ya. Kemudian dia juga bisa melakukan cepat untuk mengerti dalam situasi kondisi yang ada. Kemudian menggunakan checklist yang terstruktur dan terukur. Nah, ini penting sekali, ya, para Bapak Ibu calon ahli muda K3 Konstruksi. Kalau kita memang melakukan inspeksi, lebih baik sudah kita siapkan daftar simaknya atau checklistnya. Jadi nanti kita tidak perlu banyak menulis karena memang orang proyek, ya, rata-rata itu malas menulis, gitu ya. Jadi kalau dikasih yang sifatnya hanya untuk diisi, itu pasti satu, isinya tidak komprehensif, tidak terstruktur rapi, kemudian pasti coret-coret, kedua pasti banyak gambarnya, jadi nggak perlu digambar gitu ya. Nah, kemudian menggunakan checklist yang terstruktur dan teratur yang saya katakan tadi, kemudian seorang inspektor bisa melihat di luar penglihatan normal atau juga dikatakan outside normal eye level. Jadi apa yang dimaksud dengan melihat sesuatu di luar penglihatan normal? Bapak Ibu begini, kalau kita sudah day to day, setiap hari kita sudah bekerja itu saja, kita melakukan pekerjaan di proyek, ya kita terus rutin, baik proyek jalan, baik itu proyek gedung yang sifatnya tipikal, kita selalu melakukan yang itu saja. Nah, kita sudah
susah untuk melihat bahwa apakah yang kita kerjakan ini sudah benar. Karena sudah kebiasaan hari-hari itu dikerjakan. Nah, inspektor dia tidak terlibat di dalam pekerjaan kita, sehingga dia lebih mudah untuk melihat ketidaksesuaian. Ingat Bapak Ibu, kalau menjadi seorang inspektor bukan mencari kesalahan, ya, tapi adalah melihat ketidaksesuaian pada saat kita melakukan inspeksi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah satu, standar dan peraturan yang ada, kemudian standar peraturan yang diacu menjadi referensi di dalam prosedur kita. Ini yang harus menjadi dasar kita. Jadi seorang inspektor bisa melihat, karena dia tidak day to day, tidak setiap hari, tidak hari-hari itu yang dia kerjakan, sehingga dia bisa melihat bahwa ini terjadi ketidaksesuaian. Baik itu yang bersifat unsafe act. Ingat, kalau di lapangan kita sudah terbiasa bekerja terus, kita sendiri tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah unsafe act. Kemudian unsafe condition, itu juga yang harus dilihat oleh seorang inspektor. Jadi inspektor itu bisa melihat karena dia tidak terlibat di dalam kerja yang rutin sifatnya. Kemudian temuan sumber bahaya itu diklasifikasikan, ya. Walaupun banyak perusahaan sudah menerapkan yang namanya SWA, Stop Work Authority, ya. Namun inspeksi yang bersifat formal ini sangat penting. Karena apa? Karena tadi dia terstruktur, dia memang punya peta jalan untuk melakukan pemeriksaannya. Nah, kemudian sumber-sumber bahaya itu diklasifikasikan. Kemudian mana yang diprioritaskan dan bagaimana tidak lanjutnya. Nah, kemudian manfaat dari inspeksi formal juga bisa kita meningkatkan kepedulian kita, ya, tentang bahaya, ya, dan dapat juga kita lakukan corrective action, ya, sehingga kita mencegah, atau disebut juga accident prevention atau pencegahan kecelakaan. Nah, inilah manfaat kita melakukan inspeksi yang bersifat formal. Karena tadi saya katakan bahwa memang itu bagian dari menjalankan sistem. Dalam sistem sudah jelas, di dalam itu kita harus melakukan inspeksi. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara secara umum bahwa inspeksi dibagi dua, ya, ada satu informal, ada satu formal. Nah, kalau informal ini tidak dibagi kategorinya, namun kalau formal dibagi lagi kategorinya. Satu adalah inspeksi umum K3, artinya inspeksi yang bersifat umum, ya. Di dalam kita melaksanakan satu inspeksi itu, kita lihat secara umum bagaimana penerapan K3-nya. Maka disebut inspeksi umum K3, General Inspection, ya. Kemudian inspeksi kebersihan, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana penerapan 5R-nya, gitu ya, housekeeping-nya. Kemudian inspeksi kritikal. Jadi inspeksi yang bersifat kritikal itu biasanya di peralatan-peralatan, ya, di mana bagian-bagian peralatan itu ada yang bersifat kritikal yang harus segera dilakukan maintenance atau juga dilakukan pergantian terhadap part dari alat-alat situ, maka disebut dengan critical part inspection. Kemudian inspeksi preventive maintenance, ya, bersifat bagaimana terkait sama peralatan-peralatan di dalam perawatannya. Kemudian juga ada inspeksi yang namanya pre-use inspection equipment, ya. Jadi ini juga masuk di dalam peralatan-peralatan yang kita lakukan inspeksi. Jadi secara umum inspeksi formal itu dikategorikan sebagai inspeksi umum K3, inspeksi kebersihan, inspeksi kritikal, inspeksi preventif, pre-use inspection. Nah, ini hanya gambar-gambar contoh dalam melakukan inspeksi, ya. Ya, berdasarkan urgensinya yang inspeksi formal tadi, yang inspeksi umum,
ya, bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan terhadap prosedur, peralatan, bahan dan lingkungan secara umum ya. Kemudian yang inspeksi bagian kritis itu ditujukan kepada alat-alat atau peralatan ya, ataupun mesin yang dapat menimbulkan kerusakan, aus selama pemakaian ya, itu juga dilakukan pada titik-titik kritisnya. Kemudian pada saat melakukan inspeksi, jadi dari semua inspeksi tadi, yang 5 tadi, yang bersifat formal, yang kita bagi tadi, kemudian juga di dalam melakukan inspeksi itu, jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya. Pertama, pada saat persiapan, ya, apa-apa saja yang harus disiapkan oleh seorang inspektor, karena dia bersifat formal inspection, jadi dia harus sudah mempersiapkan dari awal ya, persiapannya, prepare-nya apa untuk melakukan inspeksi. Jadi jangan, kalau yang bersifat formal, jangan seorang inspektor kita pada saat mau melakukan inspeksi kita belum siap gitu ya. Jadi kita sudah prepare duluan. Kemudian pada saat pelaksanaan inspeksi itu sendiri, jadi pada saat pelaksanaan inspeksi itu sendiri, apa yang harus kita lakukan. Kemudian di dalam kita melakukan inspeksi, tentunya kita mengembangkan langkah-langkah perbaikan nanti. Kemudian adalah langkah selanjutnya adalah tindak lanjut atau follow up actionnya. Jadi jangan berhenti hanya menemukan ketidaksesuaian ya, namun bagaimana tindak lanjutnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang inspektor. Ya, jadi mulai dari pre, proses sampai post gitu ya. Nah, persiapan ya, apa sih yang harus kita siapkan seorang inspektor? Pertama, penting sekali saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya, calon ahli muda K3 Konstruksi, kalau Bapak Ibu ditunjuk sebagai seorang inspektor, Bapak Ibu ditunjuk seorang auditor, pasti posisi Bapak Ibu adalah posisi yang tinggi dari orang yang akan dilakukan inspeksi. Maka mulailah dengan positive attitude. Itu penting sekali. Bapak Ibu mungkin nanti bisa merasakan pada saat diberi kewenangan oleh pimpinan, diberi tanggung jawab, dikeluarkan SK sebagai inspektor untuk memeriksa di suatu kegiatan proyek kita, pasti ada rasa timbul suatu, wah, saya akan melihat apa proyek ini benar dilakukan atau tidak. Nah, itu kalau terjadi kepada Bapak Ibu, maka hasil inspeksi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan inspeksi, yang terjadi nanti di lapangan ada debat kusir. Karena apa? Karena di benak kita sudah punya pikiran yang melihat bahwa objek yang akan kita datangi itu pasti nggak benar, pasti banyak salahnya. Nah, sehingga saya selalu sampaikan, kalau saya mengajar juga sebagai seorang calon auditor, saya sampaikan bahwa inspektor, auditor haruslah mulai dengan positive attitude. Itu penting sekali. Penting sekali karena saya sudah mengalami, sudah merasakan bekerja di suatu proyek konstruksi ya, sampai level project manager, sampai diangkat sebagai auditor gitu ya, lead auditor. Jadi sudah bisa melihat bagaimana suatu posisi yang memang kita harus memeriksa teman-teman kita. Nah, kemudian langkah berikutnya, mental kita harus sudah siapkan ya. Kemudian jangan lupa buat perencanaan inspeksi ya. Kita harus tahu area-area yang nanti kita inspeksi, siapa penanggung jawab di area tersebut atau pekerjaan tersebut, dan buat roadmap-nya, peta jalannya, rutenya inspeksi kita mau mulai dari mana. Kalau misal kita inspeksi suatu proyek bangunan gedung, kita mulai dari mana melakukan inspeksinya? Apakah kita mau lihat bagaimana pagar keliling proyeknya? Apakah kita mau mulai dengan peralatan yang
kritikal dulu, kren seperti apa, ya, atau passenger hoist ya seperti apa, ya, atau kita mau mulai dari ruang penyimpanan seperti apa. Nah, itu harus dibuat roadmap-nya, ya, rute-rute yang akan kita inspeksi. Kemudian tentukan apa yang akan dilihat dan inspeksi tadi, pelajari dan pahami apa yang mau diinspeksi, ya. Tentunya Bapak Ibu semua, dasar kita melakukan pemeriksaan atau inspeksi harus pertama mengacu kepada acuan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Di dalam prosedur itu ada standar dan peraturan yang diacu. Itu yang menjadi dasar kita, ya. Jangan karena dasar pengalaman. Jangan Bapak Ibu. Saya pengalaman sudah 20 tahun di proyek, saya sudah sampai sebagai kapro atau project manager. Jangan. Pengalaman yang kita dapat belum tentu semua sesuai dengan standar dan peraturan. Karena bisa jadi kita pun pada saat pelaksanaan itu pun kita juga sudah tidak sesuai dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan standar dan peraturan. Yang mana standar dan peraturan itu diacu di dalam prosedur kita. Di mana di dalam prosedur tercantum semua, terkumpul semua di dalam manual. Bapak Ibu ingat bahwa hierarki pengendalian dokumen mungkin sudah dipelajari waktu kemarin, mulai dari manual, prosedur, level 2-nya, level 3-nya instruksi kerja, level 4-nya adalah formulir yang digunakan. Nah, kemudian baru kita buat daftar verifikasi atau daftar simak, atau kita sebut juga dengan checklist. Nah, kita lihat di persiapan, ya, tinjau kembali atau kita review laporan inspeksi sebelumnya. Kalau memang rutin kita melakukan inspeksi, maka dasarnya kita coba melihat inspeksi yang periode sebelumnya. Tentunya di periode sebelumnya ada yang temuan-temuan. Apakah temuan-temuan itu sudah diperbaiki sehingga tidak berulang lagi temuan yang sama. Kemudian juga temukan lokasi atau peralatan yang periode kemarin mungkin tidak masuk dalam daftar inspeksinya. Itu juga menjadi prioritas kita bisa. Kemudian lihat juga temukan item-item yang terbatas dan masih dapat dikembangkan itu. Kemudian temukan dan analisa corrective action, apakah sudah tepat gitu ya. Kalau belum tepat maka harus diperbaiki lagi. Kemudian kalau sudah memang tepat mungkin dapat dikembangkan. Kemudian temukan laporan tentang critical parts, ya, critical parts-nya. Nah, dalam persiapan seorang inspektor juga harus juga mempersiapkan dirinya dalam rangka menunjang pelaksanaan inspeksi. Pertama, kalau melakukan inspeksi kita di tempat yang terbuka, saran saya jangan gunakan pakaian yang berwarna dasar gelap. Karena tempat terbuka, sinar matahari warna gelap dapat menyerap panas sehingga membuat kita tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian APD, alat pelindung diri, jangan sampai kita yang melakukan inspeksi kita sendiri tidak menggunakan APD dengan lengkap dan benar. Ya, saya katakan dengan lengkap dan benar. Lengkap di sini adalah dasarkan tugas yang memang harus kita lakukan pada saat inspeksi. Kalau kita pun harus melakukan inspeksi dengan memanjat bekerja di ketinggian, maka kita juga harus siap dengan full body harness kita. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau di tempat-tempat tertutup atau ada yang mau kita periksa tidak bisa terlihat dengan jelas oleh mata, maka silakan siapkan juga senter. Kemudian alat ukur atau meteran. Kalau perlu memang kalau mata kita agak sudah tidak awas, sudah minus atau kacamata kita sudah memang harus
dikasih alat bantu lagi pakai kaca pembesar. Kamera ya sekarang sudah ada HP, sudah lebih gampang Android ya. Tapi kamera juga dibawa, cari kamera yang memang praktis, jangan pakai kamera yang memang kita untuk melakukan objek-objek di luar inspeksi. Kemudian walaupun di tempat kita inspeksi itu ada kotak P3K, sebaiknya kita juga melengkapi hal-hal yang memang praktis bisa dibawa terkait dengan peralatan P3K. Kemudian clipboard ya untuk menaruh kertas kita untuk menulis gitu ya. Jangan bawa kertas dilipat-lipat, dikantongin gitu baru keluarin gitu ya. Kemudian pensil atau ballpoint atau pulpen ya. Kemudian pada saat pelaksanaan inspeksi ya, pada saat kita melakukan inspeksi tadi ya, kita harus disiplin sesuai dengan checklist yang ada dan sesuai dengan map yang kita sudah tetapkan. Kemudian kembali berbicara secara positif ya. Jangan mengeluarkan kata-kata negatif, tapi berbicara dengan kalimat-kalimat yang positif ya. Kemudian lihat secara detail dan tajam. Kemudian lakukan tindakan perbaikan sementara kalau ini juga berisiko, harus dilakukan tindakan perbaikan. Kalau yang nanti kritikal kita harus lakukan penyetopan gitu ya. Kemudian uraikan dan petakan seluruh item temuan dengan jelas ya, supaya mereka tahu apa saja yang harus mereka tidak lanjuti. Kemudian klasifikasikan sumber bahaya ya. Kemudian kita periksa, melaporkan existing item bila dianggap perlu. Kemudian yang paling penting kita menentukan basic causesnya dari substandard action dan substandard dari korektifnya, dan kalimat yang paling ampuh dengan kalimat mengapa, why, mengapa ini bisa terjadi ya. Nah itu adalah satu cara untuk menggunakan kata di dalam melakukan inspeksi. Kemudian kita bisa membagi klasifikasi inspeksi terhadap sumber bahaya di dalam melakukan inspeksi informal. Pertama bisa kita klasifikasikan dengan klasifikasi A atau kita tetapkan ini major. Kalau di PP 50 dia paling tertinggi adalah namanya critical ya. Kalau di standar ISO bisa major. Kalau di OSAS juga bisa dikalimatkan major. Tapi kalau kita mengacu ke PP 50 jadi itu adalah sifatnya critical ya. Nah itu bisa dilihat ya, apakah dari sumber-sumber bahaya itu bisa menyebabkan fatality, cacat tetap atau kematian. Kemudian juga bisa kita bagi ke dalam yang kedua klasifikasinya B atau serius gitu ya, atau kita mau buat istilah lain boleh juga ya. Kemudian yang C itu yang bersifat minor ya, itu yang tindakan-tindakan yang kita bisa lihat ya pada saat mengklasifikasikan sumber-sumber bahaya pada saat kita melakukan inspeksi yang bersifat formal. Nah kemudian juga terhadap waktu juga bisa ya. Kalau kita masuk kategori memang ini harus dihentikan, stop, ya stop gitu ya, segera hentikan gitu ya. Kalau memang bisa kita tunda untuk memang dilakukan perbaikan, silakan gitu ya. Jangan juga kita melakukan stop, semua stop gitu ya, sehingga orang nggak bisa bekerja ya. Itu juga satu hal yang tindakan yang memang tidak tepat di dalam melakukan inspeksi. Kemudian di dalam tahapan inspeksi kita bisa juga lihat sumber bahaya potensialnya ya. Saya selalu katakan dengan kalimat PEME ya. People, equipment, material, environment. Terhadap perilaku orang, proses juga di situ, bagaimana prosedur-prosedur yang ada dilakukan oleh orang itu tersebut. Kemudian alat, kemudian material, kemudian environment. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dari potensi-potensi yang sumber bahaya yang
PME tadi, itu kita bisa balikkan lagi pada saat kita mengidentifikasi bahaya di dalam hira kita. Itu bisa juga kita lihat bahaya-bahaya terhadap orang pada saat bekerja, ya. Kemudian bahaya-bahaya peralatan juga, bahaya-bahaya dari material, dan juga terhadap lingkungan. Nah, ini inspeksi yang memang bersifat formal ini bagus sekali kita lakukan, dan sumber bahaya potensialnya bisa kita dapatkan. Kemudian tipe sumber bahaya yang potensial tadi bisa bahaya fisik, ya, terhadap orang, bahaya biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi. Nah, langkah berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan langkah perbaikan, ya. Jadi tidak sebatas hanya kita melihat ketidaksesuaian, ya, tapi juga kita bisa mengembangkan langkah-langkah perbaikan atau corrective actionnya seperti apa. Kemudian juga bisa merekomendasikan sesuatu yang sistematis yang dapat mengontrol, ya, yang sesuai immediate atau basic cause-nya, basic causes-nya, immediate causes-nya apa, basic causes-nya apa. Kemudian potensi dari severity loss-nya, ya. Kemudian kemungkinan timbul kerugian, ya. Kemudian biaya pengontrolan, level pengontrolan, alternatif pengontrolan, dan justifikasi atau alasan pengontrolan. Ya. Kemudian di dalam tindak lanjut atau follow up, ya, itu ada sebagai langkah atau tindakan nyata dari rekomendasi tindakan yang kita lakukan. Kemudian inspektor harus berinisiatif dalam follow up action-nya, ya. Kemudian kita melakukan recommendation, memorandum, ya, record-nya, semua verifying, progress monitoring, dan final review. Ini harus kita lakukan juga bagian dari. Kemudian kategori inspeksi formal juga tadi kalau yang sifatnya umum. Kemudian yang bersifat inspeksi kebersihan atau housekeeping, ya. Ya, jadi bukan hanya terbatas pada kebersihan, namun kerapian juga, ya. Bersih dikatakan bersih apabila suatu tempat kerja atau suatu yang kita lihat bahwa berada pada tempatnya, itu juga dia lihat kebersihannya, kemudian rapi, bebas dari sesuatu yang tidak penting, ya. Sesuatu yang penting berada di tempat yang tepat. Ya, kita kenal dengan prinsip 5R, ya. Prinsip ini Jepang yang melakukan satu terobosan di dalam inspeksi kebersihan dikenal dengan 5S itu, ya. Kita kenal dengan seri, kemudian seton, kemudian seiso, setketsu, dan shitsuke. Nah, kita jadikan ke 5R, ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, ini prinsip 5R ini penting sekali, ya, di dalam kita melakukan suatu tempat yang memang nyaman di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di proyek kita, ya. Nah, kemudian juga tadi saya katakan kategori inspeksi formal juga adalah inspeksi yang kritikal, ya. Biasanya memang di pada peralatan-peralatan, ya, yang harus dilakukan inspeksi, ya. Bagian-bagian yang sudah dianggap aus itu juga bisa dilakukan inspeksi. Yang kritisnya termasuk kalau di mesin-mesin oli termasuk yang critical part inspection. Kemudian belt itu juga merupakan critical part inspection. Kemudian adalah inspeksi preventif, ya. Bagaimana kita menjaga performa dari mesin kita untuk selalu dalam kondisi prima. Tentunya yang paling penting adalah semua manual di mesin tersebut harus kita ikuti, ya, standar yang ada di manualnya, karena biasanya kita jarang melihat manual book, ya. Nah,
Nah, manual itu menjadi dasar bagaimana suatu peralatan bisa dalam kondisi prima terus, ya, karena memang sudah diatur di pabrikannya kapan harus dilakukan pemeriksaan, kapan harus dilakukan pergantian alat. Nah, ini penting sekali, ya. Sama seperti mobil kita, kapan harus dia memang harus diservis kembali, masuk kembali ke bengkel walaupun kita merasa masih nyaman membawanya, ya. Nah, kemudian juga poin pada preventive maintenance itu kita melihat bagaimana histori dari failure dari alat tersebut, ya. Apakah ada pernah terjadi kecelakaan, ya. Kemudian kita melakukan risk assessment, ya. Itu poin dari preventive maintenance. Kemudian program inspeksi itu sendiri. Kemudian regulatory dari requirement-nya. Kemudian informasi dan data dari pabrikan. Nah, ini penting sekali karena inilah dasar kita melakukan inspeksi preventive maintenance, ya. Kembali dalam seorang inspektor di dalam melakukan inspeksi preventive maintenance, jangan juga mengandalkan karena pengalaman. Pengalaman itu baik, tapi belum tentu pengalaman semua kita yang kita lakukan itu sesuai dengan standar yang berlaku, ya. Itu penting sekali harus dipahami. Nah, kemudian yang sifatnya pre-use inspection itu juga Bapak Ibu juga dikatakan bahwa suatu inspeksi yang dilakukan sebelum alat atau equipment digunakan. Nah, ini tugas seorang operator yang sudah dituangkan di dalam instruksi kerjanya itu harus dilakukan. Nah, kita melihat apakah ini dilakukan dengan baik oleh seorang operator. Nah, itu penting sekali. Karena apa? Karena pre-use inspection itu untuk dari awal kita sudah bisa melihat ketidaksesuaian atau ketidakperformance dari peralatan tersebut. Sehingga pre-use inspection penting dilakukan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang memang sudah benar-benar menjalankan sistem manajemen K3 dengan baik, pasti orang-orang yang punya hubungan dengan peralatan, baik itu driver sekalipun, ya, itu memang haruslah patuh kepada prosedur sebelum alat itu digunakan, sebelum peralatan itu digunakan, sebelum kendaraan itu digunakan. Sedikit pengalaman, saya waktu mengaudit salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia juga, itu bagaimana seorang driver sebelum menjalankan kendaraannya, dia sudah melakukan pre-use inspection. Jadi dia bawa yang namanya daftar checklistnya, daftar simaknya, kemudian dia periksa, baru dia isi tanah, dia kembalikan, baru dia jalan. Bayangkan dengan kita, operator kita di proyek konstruksi kita, kren contohnya saja, padahal kren ada pre-use inspection. Begitu dia duduk di cabin, dia tidak langsung melaksanakan kerjanya. Sebelum dia pastikan semua peralatan-peralatan kritis itu, dia uji coba dulu, baru dia melakukan aktivitas rutinnya. Nah, inilah pentingnya nanti kita dalam melakukan inspeksi, kita lihat apakah pre-use inspection, ya, pemeriksaan terhadap alat sebelum digunakan oleh seorang operator itu dilakukan dengan baik. Nah, prosedur kita juga harusnya sudah mendukung untuk dilakukan yang namanya pre-use di dalam pelaksanaan operasi alat. Nah, kemudian site visit, ya, melihat kondisi-kondisi di lapangan terkait dengan tadi, ya, housekeeping, sifatnya inspeksi terhadap bagaimana penerapan 5R, ya, ringkas, rapi, resik,
rawat, rajin ya. Itu harus dilihat mulai dari bagaimana tertatanya material gitu ya, peralatan-peralatan yang lain, semua dilakukan site visit ya. Ini penting, terapkan 5R, ringkas. Apa itu ringkas ya? Semua barang-barang yang memang masih bisa digunakan, yang tidak digunakan dipilah gitu ya, disortir gitu ya. Ini yang masih bisa digunakan, ini yang sudah tidak. Yang paling sering di proyek kita itu besi gitu ya, tumpukan besi kadang-kadang masih bisa digunakan tapi sudah tertumpuk dengan besi-besi potongan lain ya, karena itu prinsip ringkasnya itu tidak dijalankan ya. Kemudian rapi ya, tertata semua dengan baik, rapi ya. Jadi memang memudahkan untuk diambil dan dari sisi keselamatan juga terjaga pada saat orang mengambilnya ya. Ringkas, rapi. Kemudian yang berikutnya adalah resik ya. Resik, bersih ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu melakukan inspeksi terkait dengan housekeeping, yang pertama sekali Bapak Ibu lihat prinsip R ketiga, resik. Di mana Bapak Ibu harus lihat toiletnya. Itu apakah bersih toiletnya? Itu harus pastikan, karena kalau itu sudah bersih berarti tempat lain bersih ya. Toilet harus dalam keadaan bersih. Di proyek itu toilet yang bersih hanya toilet untuk direksi gitu ya. Tapi toilet pekerja mungkin 1 menit 2 menit masuk sudah pingsan Bapak Ibu gitu ya. Karena itu tadi prinsip R ketiga, resik, bersih ya. Baru kita lihat lagi karena kaitannya sama kesehatan. Apa itu? Kantin pekerja. Ini juga penting ya. Apakah kantin pekerja juga bersih? Selain bersih pasti nanti hygiene gitu ya, hygienis gitu ya. Itu juga harus dilakukan. Kemudian rawat. Apa yang sudah memang kita lihat sudah tertata, rapi, bersih, ayo kita bisa mencapainya, tapi kita tidak bisa merawatnya. Supaya apa? Konsisten ya, supaya tetap apa yang sudah memang dilakukan itu terus stabil ya, rawat ya. Dan terakhir, untuk bisa merawat itu semua tentunya harus rajin. Nah ini dia 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ya. Kita bisa lihat bagaimana di lapangan gitu ya, para pekerja kita bekerja ya. Ini sifatnya yang unsafe condition ya. Ini masih banyak di lapangan seperti ini ya, yang dilakukan ya, kondisi-kondisi yang tidak aman ya. Nah ini semua terhadap peralatan juga ya, harus diperiksa. Nah kemudian tentunya tadi saya katakan untuk itu perlu ada lembar pemeriksaan ya. Jadi sudah kita isi terus ya, apa-apa item yang akan diperiksa, kemudian lokasi kondisinya seperti apa, baik ya gitu ya, kondisinya baik atau tidak, atau keterangan perlu apa, catatan. Jadi kalaupun menulis, hanya menulis pada catatan di sini ya, catatan di sini ringkas saja. Yang di sini cukup dicentang gitu ya, cukup dicentang. Kalau ini dikasih cuman bawa periksa asetilin, oksigen, di sini suruh isi kita, mungkin nggak terisi sama kita ya. Yang ada nanti gambar-gambar Pinocchio, gambar bubu nanti. Nah kemudian juga lembar periksa inspeksi terkait dengan tangga atau scaffolding, itu juga lembar periksanya sudah kita siapkan gitu ya. Jadi sehingga pada saat kita melakukan inspeksi bisa
kita lihat saja kondisinya, dari kondisi material secara umum terhadap scaffolding, gitu ya. Ini kemudian pipa-pipanya bisa kita lihat. Nah, kemudian juga APD, ya. Memang sederhana, kita lihat ya, alat pelindung diri, tapi helm juga masih lengkap enggak, gitu ya. Jangan-jangan tali dagunya enggak ada lagi pada dia bekerja di ketinggian yang perlu dia bergerak turun bawah kepalanya, gitu ya. Hati-hati. Nah, itu semua sudah disiapkan lembar pemeriksaannya. Jadi ini lembar pemeriksaan sudah harus kita siapkan. Begitu juga waktu safety patrol juga kita siapkan, ya. Peralatan ini juga kita siapkan, gitu ya, untuk menginspeksi peralatan apa-apa saja. Yang paling penting kita sudah harus tahu komponen-komponen apa yang mau kita periksa untuk terkait sama peralatan. Ya, kemudian ini hanya tabel contoh rencana inspeksi kapan, ini bebas, silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan standar yang ada di perusahaan. Ya, baik, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Dan saya berharap kita bisa berdiskusi terkait dengan apa-apa saja di dalam pelaksanaan inspeksi, supaya di dalam pelaksanaan konstruksi kita, hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja itu bisa kita cegah dari awal pada saat kita melakukan inspeksi.